Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 19 dan 20. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat Heart of Steel yang telah aktif itu, Dom Patrol itu pun langsung melancarkan serangan ke arah robot itu. Heart of Steel pun saat itu menghindari serangan dari Dom Patrol itu dengan cepat. Kau terlalu lambat, kata dirinya. Robot itu pun kemudian melancarkan tinjunya ke arah Dom Patrol. Setelah pukulan itu mengenai badan Dom Patrol, robot itu pun memperkuat tinjunya. Sekarang hancurkan, kata robot itu. Dan seketika, Dom Patrol itu pun terpental ke belakang. Dom Patrol yang ada di sebelahnya itu pun tidak tinggal diam dan melancarkan serangannya ke arah robot itu. Heart of Steel yang menyadari serangan itu pun langsung menembakkan senjata laser tepat ke arah Dom Patrol. Serangan itu pun langsung menembus badan Dom Patrol itu. Dom Patrol yang lain pun juga ikut melancarkan serangan ke arah robot itu. Tetapi robot itu malah bisa menangkisnya dengan menggunakan perisai yang saat itu mengelilingi tubuhnya. Robot itu pun berkata, serangan seperti ini hanya membuatku ingin tertawa. Robot itu pun kemudian melancarkan serangan balasan menggunakan serangan roketnya. Dom Patrol yang terkena serangan roket itu pun membuat badannya hancur. Lin dan dua rekannya yang melihat pertempuran mengerikan itu pun ketakutan. Lin pun berkata, serangan monster level katastrof bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Ini jelas-jelas pembantaian sepihak. Lu Feng yang melihat pasukan Dom Patrol miliknya bermusnahan itu pun hanya diam. Dia pun kemudian menyuruh Dom Patrol yang ditungganginya untuk mengangkat palu lalu memukulkannya ke arah Heart of Steel. Heart of Steel pun dengan cepat menggunakan perisainya untuk menangkis serangan palu itu. Tetapi berbeda dari sebelumnya, serangan dari Dom Patrol itu pun membuat perisai milik Heart of Steel menjadi retak. Efek dari serangan itu pun mementalkan Heart of Steel ke tanah. Lu Feng pun dengan cepat langsung turun ke badan Dom Patrol dan menuju ke Heart of Steel. Lu Feng pun langsung menusukkan pedangnya ke perisai Heart of Steel dan membuat perisai itu hancur. Heart of Steel pun saat itu langsung kebingungan. Tusukan itu pun mulai menembus perisai milik robot itu dan membuat tangan kiri dari robot itu pun terputus. Rekan perempuan dari Lin yang melihat kejadian itu berkata, itukah pedang vibranium? Itu senjata dari Shadow World. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Heart of Steel yang sudah terkena serangan itu pun terbang ke udara untuk memulihkan tubuhnya. Robot itu berkata, manusia rendahan, bagaimana bisa kau tiba-tiba menyerangku? Lu Feng pun menjawab, karena kau tidak suka dengan serangan seperti tadi. Kalau begitu ayo bertarung secara langsung. Lu Feng pun saat itu menggunakan item berbentuk perisai lalu memakainya. Lu Feng pun saat itu berkata, daya tarik magnetik super, kekuatan 100%. Perisai itu pun kemudian menarik Heart of Steel untuk masuk ke dalam perisai itu. Lu Feng pun berkata, aku telah mendapatkan perisai magnet ini dari pabrik pengembangan tentara robot dan sudah disetting hanya untuk menargetkan dirimu. Robot itu pun masih berusaha melepaskan dirinya dari perisai milik Lu Feng. Melihat dirinya yang semakin terpojok, robot itu pun menggunakan skill medan badai listrik miliknya. Lu Feng yang terkena skill itu pun terpental dan perisai miliknya itu pun hancur berkeping-keping. Lalu robot itu pun tertawa sambil berkata, haha, hanya itu yang kau punya. Kau masih terlalu lemah. Lu Feng yang terpental itu pun mengambil posisi untuk berdiri. Lalu Lu Feng pun menunjukkan jarinya ke arah langit sambil berkata, aku masih punya hadiah untukmu. Robot pun langsung melihat ke arah langit yang ditunjuk oleh Lu Feng itu. Dan tiba-tiba dari arah langit muncul dua buah cahaya berbentuk bintang yang sedang menuju ke arah robot itu. Robot itu pun berusaha menghindari serangan itu namun tetap gak sempat. Cahaya itu pun kemudian menghantam sang robot hingga dirinya pun terluka cukup parah. Mengetahui dirinya terluka cukup parah,
robot itu pun langsung mengaktifkan pemulihan secara total. Lin dan rekan-rekannya itu pun terheran-heran melihat kemampuan dari Lu Feng. Pria rekan Lin itu berkata, dia benar-benar mengaktifkan ulti Star Cannon dan membutuhkan satu kunci UV satelit. Bagaimana dia bisa mendapat kekuatan semacam itu di dunia ini? Lalu di sebelah Lu Feng muncul gelombang api yang menuju ke arah tanah, yang menandakan ekspansi gelombang terakhir akan dimulai. Xiaya yang sedang bersama dengan Zero pun panik mengetahui hal itu. Su Taotao yang berada di dalam gedung itu berkata, "Tuan penipu, aku telah mengaktifkan Star Cannon seperti yang kau minta. Tapi selama pusat energi dari robot itu masih aktif, dia masih bisa untuk melakukan pemulihan. Jadi apa rencanamu sekarang?" Tersisa 1 menit sebelum terjadinya ekspansi terakhir, robot itu berkata, "Aku telah memenangkan pertempuran ini. Dalam 1 menit, lingkaran kematian akan menelan seluruh dunia ini. Dan pada saat itu juga, semua orang yang ada di bumi selain diriku akan binasa." Lu Feng pun saat itu mengeluarkan item Iron Egg yang didapatkannya sebelumnya. Akhirnya kau sudah siap untuk menetas di dunia yang panas ini. Sekarang ini adalah saatnya. Iron Egg itu pun kemudian menetas dan memunculkan sesuatu dari telur itu. Lin yang melihat monster itu berkata, itu adalah bos dari kota Dark Ruin, The Ironwick Giant. Jadi itu adalah kartu asnya. Monster Iron itu pun kemudian berlari menuju robot itu. Melihat kedatangan monster itu, robot itu pun mencoba untuk menghentikan pergerakan dari monster itu dengan menggunakan senjatanya. Namun sayangnya serangannya itu tidak memberikan apapun kepada monster Iron itu. Monster Iron itu pun melancarkan serangan menggunakan tali besi dari punggungnya dan mengikat tubuh robot itu. Monster Iron itu pun masih berusaha mengambil inti energi yang ada di tubuh Heart of Steel. Menyadari hal itu, Heart of Steel pun berusaha untuk melepaskan ikatan monster itu. 8 detik terakhir sebelum terjadinya ekspansi, Lin dan rekan-rekannya yang melihat pertarungan itu pun berharap ini semua bisa berakhir. 6 detik sebelum ekspansi terakhir, monster Iron itu pun pada akhirnya berhasil mengambil inti energi dari robot itu, dan Lu Feng pun menyuruhnya untuk memakannya. Monster Iron itu pun langsung memakan inti energi dari Heart of Steel. Heart of Steel yang telah kehilangan inti energi itu pun tidak bisa bergerak sama sekali. Dan waktu hitungan mundur itu langsung berhenti di angka 2 detik. Lalu terdengar pengumuman bahwa bos terakhir dari kota es dan api telah dikalahkan. Lin dan rekannya yang mendengar hal itu pun menjadi senang. Lin berkata, kelihatannya Iron Giant itu telah kembali ke bentuk telurnya untuk menyerap inti energi. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap semua energi. Mendengar hal itu, rekan wanita Lin juga berkata, yang aku tahu hanyalah Iron Giant telah menyerap inti energi. Berarti dia lebih kuat dari robot yang bernama Heart of Steel itu. Pria yang mendengar itu berkata, terserah saja, yang penting kita selamat. Luo Su dan Anya yang melihat pertarungan itu dari jauh pun mengetahui Lu Feng telah berhasil mengalahkan bos terakhir itu dan tidak menyangka hal itu terjadi. Luo Su berkata, dia benar-benar melakukannya. Mungkin dia memang terjebak selama ribuan tahun. Anya pun menghelakan nafas dan berkata, kukira aku akan mati tadi. Xiaya dan Sejun pun terlihat gembira atas kemenangan bos mereka. Xiaya berkata, bos kita sangat keren. Su Taotao yang berada di ruang kendali mengetahui semuanya sudah berakhir itu berkata, ini sangat melelahkan. Aku akan bermain game sepanjang malam saat kembali nanti. Lu Feng yang sedang memegang Iron Egg dan pedangnya itu pun berjalan keluar meninggalkan area pertempuran tadi sambil berkata di dalam hati, berdasarkan apa yang telah terjadi, dunia Shadow berikutnya akan lebih buruk dari ini. Dan semua pengetahuan dan informasi yang aku punya tidak akan berguna. Untuk bertahan hidup, aku harus membuat mereka jauh lebih kuat lagi. Lalu mereka semua pun berteleport keluar dunia bayangan itu. Setelah mereka kembali, Lu Feng yang sedang duduk itu pun sedang mengecek informasi tentang dirinya.
Lu Feng pun saat itu memiliki level 30. Namun Lu Feng belum memilih profesinya. Lu Feng pun saat itu langsung mengecek inventory miliknya dan mengecek pedang yang dia dapatkan di pertarungan sebelumnya. Pedang itu bernama pedang perang partikel getaran frekuensi tinggi dan berada di rank S. Pedang itu dia dapatkan setelah menyelesaikan kota es dan api. Namun pedang itu belum bisa digunakan karena memiliki syarat penggunaannya. Lu Feng yang melihat itu berkata, "Sepertinya aku perlu mengisi kekuatan benda ini. Tapi untuk mengisi sekali, aku butuh sebuah kota dengan setidaknya 1 juta orang yang memiliki daya selama 24 jam. Ini sangat merepotkan. Lupakan saja. Membantu saudari bekerja paruh waktu selama setengah hari sangat melelahkan. Mari nikmati sinar mentari." Tiba-tiba, seorang wanita bersama dengan pacarnya itu pun mengejek Lu Feng karena hari ini adalah hari Valentine. Tapi lihatlah jomblo yang menyedihkan itu, kata sang wanita. Pacarnya itu pun menjawab pernyataan dari ceweknya. "Kau baik-baik saja dengan semua itu. Meskipun kamu suka mengasihani orang-orang, tapi sampah semacam itu tidak pantas untuk dilihat gadis secantik dirimu." Tiba-tiba, gerombolan orang-orang di sekitar pun sedang bersorak senang seperti melihat sesuatu yang menakjubkan. "Lihat, itu dia," kata pria yang sedang berada di dalam gerombolan itu. Dan gadis yang paling ingin dia kencanin di seluruh dunia, yang mengalahkan semua bintang wanita lainnya dan juga merupakan seorang super awakener. Ternyata sekumpulan orang itu sedang melihat kedatangan dari Luosu. Sekumpulan orang itu melihat kecantikan paras dan keanggunan Luosu. Salah satu orang di gerombolan itu pun bertanya kepada temannya, "Bukankah dia dari Eropa? Kenapa dia bisa datang ke kota kita?" Temannya itu pun menjawab, "Ku dengar ada anak pria terkaya di kota es yang sudah melamar dirinya. Dan mungkin dia sudah berubah pikiran makanya datang ke sini." Luosu pun saat itu berjalan ke arah Lu Feng dan berhenti di hadapannya. Pasangan yang mengejek Lu Feng tadi pun melihat itu terkejut. Apa yang terjadi? Jangan bilang dia datang untuk menemui pria itu. Belum mengakhiri perkataannya, cewek pria itu berkata, "Jangan curiga, dia hanya mau tanya arah kepada pria jomblo itu." Luosu pun saat itu memberikan tas gendong kepada Lu Feng dan berkata, "Hei, aku membawakan kopi yang kau inginkan. Sekarang minumlah kopinya selagi masih panas." Sekumpulan orang yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat pun terkejut dengan kejadian itu. Lu Feng pun berkata kepada Luosu, "Kau telat, jangan berdiri saja dan duduklah." Luosu pun saat itu menurutinya dan duduk di sebelah Lu Feng. Sekumpulan orang itu pun mengambil ponsel dan memoto kejadian itu. Lu Feng pun saat itu mau meminum kopi yang diberikan Luosu sambil berkata, "Bertemu denganmu di dunia nyata itu ternyata terlalu merepotkan." Luosu yang mendengar pernyataan itu berkata, "Maaf, aku juga tidak menyangka akan jadi begini." Lu Feng pun saat itu memegang tangan Luosu dan menarik Luosu untuk berlari. "Ayo kita cari tempat lain aja." Wajah Luosu pun saat itu memerah karena tangannya dipegang oleh Lu Feng. Setelah cukup lama berlari, mereka pun kemudian bersembunyi di sebuah gang. Luosu pun sedang disudutkan ke tembok yang membuat wajahnya semakin memerah. Mereka saat itu bersembunyi dikarenakan dikejar-kejar oleh fansnya Luo. Setelah fans Luo pergi dari tempat itu, mereka berdua pun kemudian meninggalkan gang itu. Luosu pun kemudian bertanya pada Lu Feng, "Kenapa kau mendadak mau bertemu denganku di sini? Apakah ada hal yang penting yang ingin kau tanyakan kepadaku?" Lu Feng pun saat itu menjawab, "Kau akan segera mengetahuinya." Lalu di sebuah jalan raya, mereka berdua pun berada di dalam mobil. Luosu yang sedang menyetir itu berkata, "Kenapa malah aku yang menyetir?" Lu Feng pun menjawab, "Itu karena aku belum memiliki SIM di dunia nyata." Mendengar itu, Luosu pun bertanya, "Baiklah, aku sudah menghidupkan navigasi. Jadi kemana tujuan kita?" Lu Feng pun menjawab, "Tempat teman-temanku berkumpul. Aku mau kau cukup bertingkah seperti pacarku untuk hari ini." Luosu yang mendengar perkataan itu pun menjadi malu dan berkata, "Apa?
tetapi aku belum pernah pacaran sebelumnya. Terlebih lagi, kau minta aku datang untuk melakukan hal semacam ini. Dan lagi, tentang kau yang menjadi orang terjebak di putaran 3000 tahun. Aku bahkan belum mempercayainya. Lu Feng pun menjawab, sebenarnya ini adalah pertukaran. Aku akan membantumu untuk mengatasi kegagalan dari tebasan terakhir yang sering terjadi pada serangan rahasia milik keluarga Luomu. Melihat lampu lalu lintas yang berubah warna menjadi merah, Luo yang kaget itu pun langsung dengan cepat menginjak rem mobil itu. Lalu setelah mendengar tawaran dari Lu Feng, Luo Su pun berkata, apakah kau benar-benar bisa mengatasinya? Lu Feng pun menjawab, setelah kau selesaikan tugasmu, aku akan memberitahukan padamu cara mengatasinya. Luo Su pun saat itu langsung mematuhinya dan berkata, baiklah, hanya kali ini saja. Di tengah perjalanan mereka, ada dua orang yang sedang melintasi zebra cross dan mendengar perkataan dari Luo Su yang sedang berteriak ke arah Lu Feng. Mereka pun langsung patah semangat mendengar hal itu. Salah seorang pria pun langsung pingsan dan berkata, dewiku meminta seseorang untuk jangan tinggalkan dirinya dan malah menjadi supir untuk pria itu. Lalu pria yang satunya lagi pun membanting ponsel ke aspal dan berkata, tidak cinta matiku. Setelah rambunya berubah menjadi hijau, Lu Feng dan Luo Su pun melanjutkan perjalanannya. Lalu setelah sampai di sebuah tempat, mereka pun turun dari mobil itu. Luo Su pun bertanya kepada Lu Feng, apa teman-teman kelasmu berkumpul di sini? Lu Feng pun menjawab, perkumpulan teman kelas hanyalah candaan. Sebenarnya tempat ini adalah pusat perdagangan awakener terbesar di Asia. Bahkan awakener bertukar item dari dunia bayangan di sini. Pada waktu yang sama, banyak juga guild besar yang akan mengikuti lelang. Mendengar hal itu, Luo pun berkata, untuk memasuki pelelangan, seseorang perlu sertifikat awakener berlevel tinggi. Jadi kau butuh aku hanya untuk membawamu masuk. Lu Feng pun menjawab dengan tatapan mengejek. Apakah kau kecewa karena hal itu? Luo Su yang mendengar itu pun jadi malu. Tidak juga, kata Luo Su. Mereka berdua pun kemudian memasuki gedung itu. Pada saat mereka baru saja menuruni tangga menuju ke dalam gedung itu, banyak para awakener yang senang atas kehadiran dari Luo Su. Tetapi ada juga yang bertanya-tanya siapa pria yang berada di sebelah Luo Su. Lalu Lu Feng berkata, aku bilang dulu, aku tidak punya uang. Jadi aku akan mengandalkanmu untuk membelikan barang-barang nantinya. Luo Su pun menjawab, aku tahu itu. Tidak ada satu hal yang bagus denganmu. Baiklah, aku akan membayar semua barangnya hari ini. Mereka pun terus masuk ke dalam gedung itu tanpa memperdulikan perkataan sekitar. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!